Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rianawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini saya menampilkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Niko, gimana kabarnya Pak Niko? Waalaikumsalam, sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong untuk rencana supervisi besok gimana Pak Niko persiapannya? Itu saya sudah siapkan seperangkat untuk kita supervisi besok. Di dalamnya ada modul ajarnya, ada lesson plan-nya, satu lembar yang kita gunakan di pertemuan itu, sama beberapa instrumen yang saya gunakan untuk formatif dan penilaian. Keren nih Pak Niko persiapannya, udah siap banget ini. Ya, itu ya Bu. Karena mau disupervisi sama Ibu, ya harus maksimal. Gimana tujuan pembelajaran besok apa ini Pak Niko? Karena kita lanjut di materi selanjutnya, IPA tentang materi usaha energi dan pesawat sederhana. Tujuan pembelajarannya ada 3 Bu, karena kan besok itu kita 3 jam Bu. Yang pertama kan siswa itu akan lebih mengetahui tentang macam-macam energi. Kemudian yang kedua, untuk usaha mereka tahu penerapan usaha di kehidupan sehari-hari, dan pesawat sederhana tentang aplikasi penggunaannya untuk istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat gitu. Seru nih kelihatannya ya. Ya, amin. Oh iya, dengan persiapan yang kelihatannya udah matang banget, ini area pengembangan yang hendak dicapai Pak Niko apa ini Pak? Sebenarnya areanya itu ada beberapa yang perlu kita perdalam sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sini adalah yang pertama, kita mengambil kemandirian, dalam artian personally nanti akan kuat dalam mengkomunikasikan, kemudian gotong royong dalam artian berkolaborasi di dalam kelompok, termasuk masuk di ini Bu, tentang KSE-nya. Jadi di situ tentang kompetensi sosial emosional, di situ kolaborasi dengan kelima tadi tentang keterampilan untuk berelasi atau berhubungan dengan orang lain, anti bullying dan perundungan dan sebagainya, seperti itu. Baik Pak Niko, dengan persiapan yang keren banget ini kelihatannya area pengembangan yang hendak dicapai Pak Niko apa Pak dari proses pembelajaran yang akan kita amati, yang akan saya amati besok? Kalau dari dimensi profil pelajar Pancasila yang saya ambil di sini adalah yang masuk ke kemandirian, jadi personally. Jadi di sini ada kemandirian, kemudian di situ ada gotong royong dalam artian kemampuan berrelasi, yang itu nanti pun masih bisa kita kolaborasikan dengan KSE-nya Bu, sesuai dengan yang kemarin sudah kita sedikit singgung dengan Ibu ketika beberapa kali pembelajaran masukan dari Ibu tentang kompetensi sosial emosional, yakni tentang keterampilan berrelasi dan kesadaran sosial. Oke baik, jadi untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya di sini Pak Niko lebih menekankan pada kemandirian dan gotong royong. Kemampuan bernalar kritis mungkin juga? Sebenarnya bisa masuk Bu di situ tentang, nanti saya tambahkan Bu, kemampuan bernalar kritis. Ya. Untuk suksesnya proses pembelajaran ini, strategi apa yang dirancang Pak Niko? Nah ini Ibu, kebetulan strategi yang kami ambil itu adalah strategi yang banyak sekali orang sekarang lakukan, apalagi setelah pasca pandemi, tentang flipped blended learning. Kita makainya flipped classroom menggunakan microsite. Microsite itu apa? Seperti portal pribadi yang kecil, Ibu. Nah, di situ nanti ada kolaborasi tentang kelas sains, kemudian portal maya, gamifikasi sama simulasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Oke, ini nampaknya pemanfaatan IT-nya luar biasa keren Pak Niko ya. Amin. Oke, baik Pak Niko. Ditambahin Ibu, jadi kita menggunakan Flip Classroom, ya artinya di rumah mereka bisa membuka portal itu gratis, ya artinya mereka dengan gadget mereka bisa belajar mengeksplorasi dari rumah, kemudian nanti di sekolah
siswa kami berikan kesempatan untuk berkolaborasi dan eksplorasi, membuat pertanyaan dan memanfaatkan strategi pembelajaran kita pakai Jigsaw di kelas. Jadi nanti kita akan bikin menjadi tim ahli di kelas. Oke, keren banget, kelihatannya persiapannya udah matang banget untuk besok Pak Niko. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas ini sesuai dengan apa yang sudah Pak Niko desain pembelajarannya, sesuai dengan modul ajar yang dirancang Pak Niko. Baik Pak Niko, saya jadi nggak sabar untuk kita ketemu di kelas besok deh. Semoga anak-anak tertarik dengan proses pembelajaran diferensiasi yang sudah dirancang sedemikian kerennya ini. Baik Pak Niko, ya terima kasih. Sampai ketemu besok di kelas nih Pak Niko. Siap. Ya. Terima kasih Bida. Iya, monggo. Saya ngecek dulu ya Bida. Iya, silakan Pak Niko dilanjut aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Aman. Tidak ada ya, aman ada yang izin untuk Popda ya. Oke, sebelum kita belajar Pak Niko pengen lihat semangatnya. Siap? Siap. Oke, fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk bersama-sama. Sekarang please silahkan satu orang tim mengambil satu step dalam waktu 5 detik dari sekarang. Tunjuk ketua kelompoknya ya. Sama kita. Ya, semuanya sudah terbagi menjadi memakai masing-masing. Pastikan semua sinyal on, semua pastikan nyambung di wifi semua di kelas 7D. Wifi 7D adalah Madrid, kan? Terus untuk kelompok visual, silakan melihat masuk di kelas sains, kemudian di tengah ada silakan masuk di laboratorium maya, kelas visual. Kemudian yang auditori, silakan kalian tetap ada di silakan masuk ke pameran sains rancang. Yang auditori. Kemudian untuk yang kinestetik yang suka banget simulasi, suka loncat-loncat K1, K2, silakan kalian persiapan untuk masuk tetap di kelas ini dan klik energy escape. Oke, sudah semua? Habis ini Pak Ibu mau proses satu-satu ya. Sumber belajarnya kita menggunakan satu aplikasi berdasar pet Android. Kemudian kita menggunakan microsite yang berdasarkan dari SID, dan yang ketiga kita juga menggunakan Gamma PowerPoint untuk membuat presentasi yang baru tadi Pak Ibu. Oke, silakan. Sudah membuka semua? Sudah semua ya? Oke, yang masih loading pastikan sinyalnya on. Silakan dalam waktu 10 menit dari sekarang kalian eksplorasi apa yang didapatkan. Setelah itu nanti kami akan masuk tiap kelompok untuk mengingatkan tugas Jigsaw, atau setelah ini kita akan menjadi tim ahli bagi yang lain. Paham? Haki paham? Rafaliza paham? Desa Estiano paham? Laboratorium maya, visual masuk ke maya. Sini visual yang mana kamu Pak? Visual. Oh itu visual. Visual. Ini apa Pak? Kinestetik ya? Oke, berarti yang ini auditorium. Yang kinestetik silakan masuk ke energy escape ini. Kita akan main teman kamu. Ini dikunci ya?
bisa ganti Oh, track ya. Oke. Ya. Mulai. Kemudian yang kinestetik. Kinestetik, Pak Niko mencatat yang kinestetik di bagian lingkaran sama kelajuannya. Terus masanya tengah-tengah aja. Terus kamu tarik bocah ini turun ke sini. Silakan kamu amati energi kinetik tertinggi itu pada posisi mana? Potensial pada posisi mana? Silakan kalian amati. Siap ya. Untuk yang visual, silakan kamu masuk di My Labs. Nah, di My Labs, kemudian silakan untuk melihat ini. Link 30 Anda. Setelah ini, silakan masuk ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami ini. Bu Yani selaku pengajar praktik untuk program guru pembela angkatan 8 ini. Pak Niko, gimana kabarnya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kelanjutan supervisi akademik yang kemarin sudah kita lakukan. Pak Niko, gimana perasaannya setelah kemarin melaksanakan proses pembelajaran IPA yang berdiferensiasi, sekaligus juga Pak Niko ini sudah menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional penularan dari kami guru pembela ini. Alhamdulillah Pak Niko sudah menerapkan kemarin. Setelah selama 2 jam kurang lebih saya melakukan observasi kemarin di kelas. Pembelajaran berlangsung dengan sangat kondusif. Ini Pak Niko sudah keren sekali kemarin. Silahkan Pak Niko, gimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Pada dasarnya saya merasa senang sih, karena sudah dilihat di dalam proses pembelajaran, kemudian juga dibantu oleh guru sebagai kontributor terhadap konten kami yang kita lakukan, kemudian sudah memvalidasi juga sebagai supervisor juga. Alhamdulillah bagian pertama, yang kedua tentunya semuanya nggak ada yang sempurna. Jadi saya masih menyadari kalau ada beberapa yang perlu diperbaiki. Di sini terima kasih sekali untuk kemarin atas beberapa masukannya, akhirnya insya Allah akan kami terapkan di pembelajaran ke depan. Baik Pak Niko, jadi kalau kemarin saya melihat itu proses pembelajaran di kelas anak-anak kelihatan asik begitu ya, senang, pembelajaran begitu hidup, artinya proses pembelajaran yang memerdekakan anak dan juga yang berpihak pada murid. Ini sudah mulai nampak pada proses pembelajaran yang Pak Niko lakukan, dan juga ini Bu Yani, Pak Niko ini pemanfaatan IT-nya sangat luar biasa. Nah, ini sehingga proses pembelajaran itu tentunya dengan didukung IT yang sangat optimal, ini anak-anak cukup senang karena belajar di era saat ini itu memang kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, gitu ya, sesuai dengan formatnya. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Pak Niko. Nah, tadi yang sudah disampaikan Pak Niko tentunya ada langkah-langkah untuk
perbaikan, proses pembelajaran yang lebih baik gitu ya Pak. Jadi pada saat menerapkan modul ajar yang sudah didesain kemarin, Pak Niko merasa mungkin dari modul ajar itu pada saat implementasi itu adakah kendala-kendala yang dihadapi atau ada yang masih perlu ditingkatkan lagi? Oke, jadi ini sedikit cerita ya Bu. Kami kan menggunakan IT sebagai salah satu bentuk repository yang bisa anak-anak lakukan dalam belajar learning. Jadi model yang kami terapkan di kelas 8 SMP 1 itu kan kita menggunakan flip classroom learning. Artinya ketika di kelas atau di dalam proses pembelajaran mereka mengeksplorasi apa yang sudah mereka lakukan di rumah. Jadi memang sengaja saya balik ketika mereka di rumah itu akhirnya banyak melakukan kegiatan yang kami tuntut melalui microsite yang kami bikin Bu. Terus setelah di sekolah kita kan diskusi banyak melakukan simulasi atau praktek apa. Jadi di sekolah itu banyak lebih interaksinya. Permasalahannya adalah meskipun sudah kami bikinkan secara program, menurut kami sudah cukup lengkap termasuk beberapa asesmen formatif yang terdapat di microsite yang kami bikin. Ternyata setelah di sekolah pun ada beberapa yang ketika saya tanya gimana semua sudah mau jalan, sudah Pak. Saya ganti satu-satu, ada beberapa yang saya tahu sih dia tidak mengerjakan. Saya tahu Pak karena dari learning itu kan sistemnya online ya. Jadi saya tahu nama-nama yang di situ belum. Enggak namanya, tapi saya enggak langsung ayo ini belum dong. Saya deketin aja. Belum kok masih kosong, kenapa sih? Ya Pak, kemarin ini Pak, dari beberapa yang saya tangkap itu ya beberapa anak ya gitu aja. Makanya jadi di sini pengenalan terhadap anak itu akhirnya kan menjadi sebuah kewajiban di sini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah gimana caranya anak-anak tersebut dalam satu kelas ada 3 atau 4 lah yang mereka akhirnya cukup kesulitan mengakses materi yang sudah kami lakukan. Gitu Bu, karena belajar learning. Dengan permasalahan itu Pak Niko mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan itu? Relevan dengan yang belum kami sampaikan Bu. Yang saya lakukan pertama adalah saya dekati kenapa sih mau menginap di dunia Pak Niko. Oh ya ini tekniknya nanti pas istirahat Pak Niko kan ada teknik ini pakai pokoknya link 33 sampai 35 selama pakai nama kamu sendiri dari ya. Oh 10 menit paling gitu kan. Akhirnya mereka di luar jam pinjam HP, kadang-kadang pinjam tab yang sudah kita siapkan sih. Jadi nggak apa-apa. Salah satu yang kita artinya ada pendekatan individual secara khusus untuk anak-anak tertentu. Oke, baik Pak Niko. Jadi pembelajaran kemarin sudah baik, hanya masukan saya kemarin memang dengan pembelajaran berbasis IT itu ditambahkan di akhir itu penguatan materi dari guru itu untuk lebih dioptimalkan lagi sehingga pemahaman konsep anak itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan indikator yang ada di situ. Begitu mungkin Pak Niko. Kemudian dengan adanya kendala-kendala tadi, kemudian Pak Niko juga sudah menyampaikan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut ya. Rencana tindak lanjutnya ini bagaimana Pak Niko dari modul ajar yang sudah dibuat, kemudian implementasinya seperti yang sudah kita lihat kemarin dan refleksi dari Pak Niko sendiri ya. Nah itu rencana tindak lanjutnya bagaimana? Kebetulan saya sudah serahkan ke BIDA untuk format kerangka yang start yang sudah kami bikin termasuk aksi di 3 lembar yang sudah saya setorkan di BIDA. Di situ tindak lanjut yang saya lakukan adalah salah satunya adalah melakukan pembelajaran yang benar-benar ya selain berpihak kepada murid tadi, berpihak kepada murid artinya saya akan melakukan menyederhanakan proses pembelajaran, termasuk ada beberapa yang tadinya saya percayakan full blended learning, akhirnya saya coba kembali untuk sesi berikutnya, terutama misalnya tentang simulasi itu. Jadi di konsep energi yang kita ajarin kemarin kan semua kan sifatnya abstrak gitu.
energi bentuknya seperti apa kan nggak nampak. Makanya kemarin simulasi yang saya berikan melalui Blender Learning akhirnya kami bikin kembali di kelas. Jadi saya terangkan kembali melalui aplikasi dan saya menambahkan energi itu seperti seolah-olah nyata menggunakan versi Arma. Begitu Bapak Ibu bisa menyaksikan di link yang sudah kami sematkan pula di lembar yang sudah kami berikan di situ, termasuk di portal PNN sebagai aksi berbagi nyata, termasuk juga untuk YouTube-nya. Jadi alhamdulillah kemarin kok rata-rata murid itu setiap video yang kita share itu komen. Bahkan video yang kemarin kita lakukan untuk penelitian Ibu Ida IDB itu kok hampir 1000 lebih yang komentar, jadi 1200, dan setiap komentar saya tanggapi satu-satu. Meskipun kadang mereka tanya apa kok saya nggak ditanggapi komentarnya gitu, mereka jawab oh siap, saya buka lagi, saya ketik lagi, oh gitu. Kadang-kadang mereka butuh sekedar disapa. Baik Pak Niko, jadi di sini Pak Niko menyampaikan bahwa berharap bahwa ke depan ini anak akan lebih bersemangat, aktif, senang begitu ya, dan lebih literat gitu ya Pak Niko ya. Jadi itu lebih mandiri ya, lebih mandiri. Kemudian Pak Niko dengan apa yang Pak Niko lakukan kemarin, mungkin ada rencana pengembangan diri yang sudah dilakukan. Rencana pengembangan diri sebenarnya saya tuh sempat kemarin juga gimana kalau videonya saya record, saya full kan, jadi kan recordnya itu nggak cuma 10 menit, saya full sampai 1 jam pembelajaran 30-40 menit, jadi saya full record. Saya ingin berbagi yang praktik baik ini di sana, terus kemarin juga ingin lagi sama cukup video ini saya pakai untuk mengikuti lomba BDK inspiratif ya. Juga bilang oke, termasuk saya juga di Kota Magelang saya juga memasang nama beliau sebagai salah satu validator karena memang salah satu yang punya kita dapat masukan dari ya Pak Niko ya. Jadi rencana pengembangan dirinya berbagi praktik baik, dan itu tidak hanya pada rekan sejawat yang ada di sekolah, tetapi juga di MGMP, dan juga ini dibagikan via YouTube ya. Ya, jadi share praktik baiknya via YouTube, dan targetnya itu banyak viewernya ya, dan juga anak-anak tidak hanya rekan-rekan seprofesi di seluruh Indonesia, tetapi juga siswa-siswa kita ya Pak Niko ya, mereka juga memberi komen di sini. Betul. Logikanya video 15 menit ke atas kan kalau untuk anak-anak kan terlalu lama, tapi buktinya anak-anak itu tetap nonton sampai selesai. Dan berarti mereka ikut merasakan apa pembelajaran di kelas. Dan mereka juga ada share ke orang tuanya. Lagi untuk sambut ya. Baik Pak Niko, jadi saya rasa cukup ini untuk percakapan kita pasca supervisi kemarin. Artinya proses pembelajaran yang dilakukan Pak Niko ini sudah sangat baik, dan saya rasa bisa untuk menginspirasi rekan-rekan kita yang lain begitu, bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Bahkan Pak Niko ini sudah karena saya juga berbagi praktik baik sama Pak Niko ini Bu Yani, sehingga Pak Niko ini juga ikut-ikutan melaksanakan berdiferensiasi dan PSE ya Pak Niko ya. Pak Niko juga terkesan sekali dengan PSE ini, bagaimana memasukkan KSE itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Begitu, sehingga kita memang di era kurikulum merdeka ini artinya kita tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan sosial dan emosional. Begitu Pak Niko. Ini terima kasih banyak Pak Niko. Ya, silakan. Sukses selalu ya, sudah keren banget ya. Jadi silakan kalau misalnya ada aktivitas yang lain Pak Niko. Terima kasih banyak, dan semoga praktik baik ini juga dilaksanakan teman-teman kita yang lain, tidak hanya di unit kerja kita di MGMP dan juga di unit kerja demikian.